Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Sari dari Program Studi Agribisnis Pangan kelas 5B dengan NPM 22754051. Di sini saya akan melakukan pengolahan data untuk mengetahui apakah suatu data stasioner atau tidak. Di sini saya menggunakan data yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kakao di Indonesia tahun 1900 sampai 2022 dengan Y-nya yaitu ekspor kakao per ton, X1-nya produksi kakao, X2-nya harga domestik kakao, X3-nya harga internasional kakao, dan X4-nya adalah nilai tukar rupiah. Selanjutnya kita copy terlebih dahulu sebelum masuk ke aplikasi eViews. Copy. Lalu kita masuk ke aplikasi eViews. Di sini kita ke file, new, setelah itu penjahit word file. Di word file struktur tipe itu adalah date, regular, frequency. Di data spesifikasi adalah annual dengan start data yaitu 1990 sampai 2022. Ini disesuaikan dengan data yang kita akan olah. Lalu pencet OK. Setelah itu kita klik empty group. Lalu kita copy, kita paste data yang sudah kita copy di Excel tadi. Kita scroll ke atas, kita ganti ini Y, X1, X2, X3, dan X4. Selanjutnya, untuk menguji apakah data ini stasioner atau tidak, kita pencet ke variabel X1, klik kanan, open. Setelah itu kita ke view, ke graph. Ini untuk melihat grafik dari X1. Kita pencet OK. Nah, di sini muncul grafik dari variabel X1. Dan untuk menentukan apakah X1 ini stasioner atau tidak, kita pencet ke view. Kita ke unit root test. Pertama kita tes for unit root in level. Kita OK. Nah, di sini menunjukkan hasil probability-nya yaitu 0,2498 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka tidak dinyatakan stasioner karena apabila dinyatakan stasioner itu apabila probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Apabila dia tidak stasioner di level maka kita pencet ke view, unit root test, satu difference. Oke. Nah, di sini menunjukkan probability-nya yaitu 0,0000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan stasioner pada level 1 pada tahap 1 difference. Selanjutnya kita uji pada variabel X2. Pencet kanan open. Lalu kita ke view untuk melihat grafiknya yaitu graph. Oke. Nah, ini grafik yang dihasilkan dari X2. Selanjutnya kita ke view, ke unit root test. Kita ke level terlebih dahulu, kita tes for hampir root in level. Oke. Nah, di sini menunjukkan bahwa variabel X2 dengan probability 0,8870 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan data X2 tidak stasioner pada tahap level. Maka apabila tidak stasioner pada level, maka kita uji lagi unit root test pada tahap 1 difference.
Oke, nah di sini menunjukkan bahwa probability-nya yaitu 0,0000 dia yang artinya bahwasannya dia stasioner pada tahap 1 difference. Selanjutnya kita ke X3, pencet kanan open, ke view, kita ke graph, kita pencet OK. Nah, di sini keluar hasil dari grafik X3. Selanjutnya kita ke view, unit root test. Pertama kita ke test for unit root in level. Oke. Nah, di sini menunjukkan nilai probability-nya yaitu 0,5322 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak dinyatakan stasioner pada tahap level. Selanjutnya, views unit root test ke 1 difference. Oke. Nah, di sini probability-nya menunjukkan angka 0,0002 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel X3 stasioner pada tahap 1 difference. Selanjutnya kita ke variabel 4. Seperti tadi open, lalu pencet view, graph. Oke. Nah, di sini menunjukkan grafik dari variabel X. View, unit root test. Pertama kita tes for unit root in level. Oke. Nah, di sini menunjukkan probability 0,7434 yang menunjukkan bahwasannya probability ini lebih kecil, lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan X4 ini pada level 1 belum dinyatakan stasioner. Maka kita lanjut ke unit root test ke 1 difference. Oke. Nah, dengan probability 0,0000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwasannya data pada variabel pada X4 pada satu different dinyatakan stasioner. Selanjutnya kita ke Y, open, view, graph. Oke. Nah, di sini terlihat gambar grafik dari Y. Ke view, unit root test. Nah, di sini kita pertama tes for unit root in level terlebih dahulu untuk menentukan apakah data ini stasioner atau tidak. Oke. Nah, di sini menunjukkan nilai probability-nya 0,1324 yang artinya bahwasannya X4 pada level belum dinyatakan stasioner. Maka kita lanjut ke unit root test ke 1 difference. Oke. Nah, di sini menunjukkan nilai probability-nya 0,0000 yang artinya bahwasannya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Y pada 1 difference dinyatakan stasioner. Baik, dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dari X1, X2, X3, dan X4 maupun Y itu stasioner pada tahap 1 difference. Yaitu apabila dia stasioner pada tahap 1 difference, maka dia menggunakan ECM. Sekian pemaparan dan pengolahan data dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.